dengan Megawati aja sudah 25 tahun tidak Eh, pernah saling hangat misalnya dalam forum-forum apapun, apalagi eh. dengan Pak Jokowi. Bisa butuh 50 tahun, Mustahil. bisa butuh 10 tahun. Prabowo Subianto setelah dilantik ada banyak sekali ide-ide tentang apa yang akan dia lakukan atau laksanakan untuk pemerintahannya 5 tahun ke depan. Ada beberapa ide yang sudah dilempar ke masyarakat dan menuai banyak tanggapan. Salah satunya tentang Presidential Club. Ide Prabowo untuk mengumpulkan presiden dan mantan-mantan presiden yang masih hidup untuk duduk bareng di satu meja. Sebenarnya ide yang bagus. Prabowo sedang pengen menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa politik memang soal pertarungan perebutan kursi. Tapi setelah itu selesai, semua bisa duduk bersama. Bahwa kultur orang timur yang saling memaafkan dan guyup itu adalah yang utama gitu. Karena itu budaya kita. Budaya kita itu bukan budaya bertengkar. Kemudian saling tuding sana, tuding sini, apalagi ngambekan. Bukan budaya kita. Tapi politik memang buat kita harusnya hanya sekedarnya dan persahabatan itu adalah selamanya. Makanya usaha Prabowo untuk mendudukkan presiden dan mantan-mantan presiden ini patut untuk diapresiasi. Masalahnya adalah apakah Megawati bersedia? Itu saja. Karena saya yakin Jokowi bersedia, SBY pun juga bersedia. Kalau Mega enggak tahu. Karena di dada Mega masih ada dendam kesumat yang masih belum padam sampai sekarang. Bahkan terakhir ada cerita lucu bagaimana di kantor PDIP Sumut itu foto Jokowi itu diturunkan. Sehingga yang kelihatan, yang terpampang di dinding hanya fotonya Wakil Presiden Ma'ruf Amin saja. Lucu juga. Nggak tahu mas. Ya. Yang lagi rame sih itu mas soal foto foto Presiden Foto Jokowi. presiden. Kok ya pas di wilayahnya Mas Jarot gitu. Jadi itu Iya. jatuh atau gimana itu sih Mas sebetulnya Mas? Kalau informasinya sih jatuh, Oke. informasi dari sono. Tapi kalaupun itu disengaja gitu ya, memang sengaja diturunkan misalkan, harusnya kan dua-duanya diturunkan. Ya. Nah, yang satu belum diturunkan, kan gitu kan? Mungkin saat ini diturunkan juga, kan gitu ya. Mungkin buru-buru mau dilantik aja yang baru aja. Nah, Oh, iya, diturunkan. sudah dikasih tempat yang baru, Baru. gitu kan? Jadi, sebagai penghormatan ya. Sebagai kepada, penghormatan. calon presiden baru. Ya, ya, ya. Karena foto presiden baru kan masih belum dicetak. Ya. Cuman masalahnya jatuh itu bisa menular. Ya. Karena Ke DPD lain. Tapi itu kan bisa begini Mas, artinya bisa dibilang bahwa ya jangan-jangan itu apa ya ekspresi dari Kejengkelan kader mungkin mas. Mungkin ya. Jadi iya, jadi memang di bawah mungkin ada ya kejengkelan dari kader-kader di bawah. Karena apa? Karena Presiden Jokowi ini dianggap gitu ya melanggar konstitusi, berkhianat pada konstitusi, berkhianat pada sumpah jabatannya gitu ya. Kalaupun itu disengaja, itu alasannya itu mungkin. Bukan berkhianat sama partai ya mas. Kalau berkhianat sama partai itu gampang dimaafkan, bisa dimaafkan gitu ya. Tapi berkhianat pada konstitusi, ya, melanggar konstitusi, melakukan nepotisme, kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kekuasaan, itu yang tidak bisa dibenarkan. Ini mungkin itu didorong rasa itu, ya. Tapi kan apa memang ada aturan khusus bahwa setiap kantor itu harus memasang foto presiden dan wakil presiden. secara bersama. Setahu saya kan tidak ada aturan itu. Setahu saya, tolong dicek. Ya, Gitu. tidak ada sih, Mas. Yang wajib itu kan lambang negara. Ya. Tidak ada, cuman kalau ada wapres gak ada presiden kan jadi gimana? Itu yang nanti akan diatur di undang-undang. Ya. Itu kan belum ada di undang-undang. Atau jangan-jangan yang baru ketahuan baru yang di DPD Sumut mas, Ya, yang itu lain belum nanti ketahuan. sebentar lagi akan ada berita berikutnya. Lah, Karena ya.
Mas Hasto sudah mengatakan tidak hanya di Sumut kok banyak daerah lain. Itu ekspresi dari Ekspresi, bawah ya. ya, mungkin ekspresi dari bawah dengan melihat kok dia bisa kasih teladan ya, kok dia tidak bisa kasih contoh yang baik ya, kan begitu ya. Terutama itu tadi pelanggaran pada konstitusi ya, kemudian melakukan abuse of power gitu. Ya pertama-tama kalau misalkan itu adalah kantor PDIP dan kader-kadernya yang berkantor di sana, asumsinya adalah pelakunya adalah kader PDIP sendiri. Kan terlihat seperti PDIP itu seperti tidak bisa legowo untuk menerima kekalahan ini, kan begitu. Tapi itu kemudian diamini ya di kesempatan yang lain. Adi Prayitno, pengamat politik, di sebuah kesempatan wawancara mengatakan bahwa memang Megawati itu pendendam gitu, jadi tidak mudah untuk bisa memaafkan lawan-lawan politiknya. Menjadi kendala yang cukup serius soal presidensial club ini. Pertama, kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa dalam realitas politiknya sampai hari ini, SBY dan Megawati itu tidak pernah bicara satu sama yang lain. Hampir 25 tahun lamanya, ketika ditelisik oleh publik misalnya, kesalahannya kan tidak terlampau fatal. Mungkin menyangkut SBY yang saat itu dinilai tidak ingin maju dalam Pilpres 2004, tapi tiba-tiba kemudian maju dan berhadap-hadapan dengan Megawati. Ini yang sepertinya menjadi titik gempa politik, di mana hubungan antara SBY dan Megawati memang tidak bisa diselamatkan. Bahkan sampai hari ini, itu kan juga berujung pada di mana hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat per hari ini pun sebenarnya tidak bisa rekonsiliatif, tidak bisa bertemu dengan satu sama yang lainnya. Ini yang sebenarnya membuat kenapa gagasan tentang paguyuban mantan presiden itu menjadi utopis. Belum lagi persoalan Jokowi dengan Megawati. Kalau SBY dengan Megawati aja sudah 25 tahun tidak pernah saling hangat misalnya dalam forum-forum apapun, apalagi dengan Pak Jokowi. Bisa butuh 50 tahun, Mustahil. bisa butuh 10 tahun untuk mencair. Kalau 50 tahun berarti sampai melewati Indonesia emas dong. Ya namanya elit kan nggak harus nunggu emas-emas amat. Ya kapan bisa bertemu, bisa berjumpa, dan bisa saling bersilaturahmi satu sama yang lainnya. Kan kalau kita analogikan kan begitu Bang. SBY aja yang mungkin kesalahan politiknya tidak terlampau fatal, tidak pernah misalnya besar dalam tradisi PDIP, tapi karena kemudian dianggap melawan Megawati saat itu di pemilu 2004, konflik politiknya nggak selesai sampai saat ini. Apalagi dengan Jokowi dan Mega, kebersamaannya 23 tahun. Di Solo 2 kali, di Jakarta sekali, Pilpres 2 kali, bersama dengan PDIP dan Megawati. Tapi pisah jalan di 2024 yang kemudian membuat publik agak sedikit pesimis bahwa hubungan keduanya antara tokoh penting ini, Megawati dan Jokowi, itu bisa selesai dalam waktu yang dekat, Bang. Jadi memang lagi-lagi Megawati itu pendendam ya. Dengan SBY aja sudah 25 tahun. Itu orang di luar partai. Nah sekarang Jokowi dengan kasusnya di 2024 ini dianggap PDIP sebagai pengkhianat. Jadi nggak mungkin cukup 25 tahun. Bisa 1 abad. Iya 100 tahun baru dimaafin sama Megawati. Bisa jadi. Tapi memang kekecewaan dari PDIP ini diamini juga nih oleh Jarod Saiful Hidayat yang sebagai kader PDIP gitu ya. Memang kader-kader PDIP atau mungkin orang-orang PDIP khususnya Ibu Mega ini memang kecewa berat nih dengan Joko Widodo. Begini, kekecewaan kita itu bukannya Bu Mega, kita semua harusnya bagi Indonesia kecewa juga ketika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi pada ideologi. Pelanggaran pertama kan kita masih ingat ada wacana untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Betul nggak? 3 kali. Kemudian oke nggak bisa. Perpanjangan aja lah karena COVID 3 tahun. Nah, itu kan ada ambisi di sana. Artinya ada yang tidak siap untuk melepaskan kekuasaan itu. Ternyata kekuasaan itu nyaman ya, enak ya. Melenakan ya, menyilaukan ya. Itu kalau orang Jawa bilang meli gendong lali. Meli gendong lali. Iya, semuanya lupa karena kekuasaan. Nah, maka diperjuangkan terus itu. Ya, karena gagal, maka dilakukan pelanggaran konstitusi dengan keputusan MK nomor 90 itu.
melakukan nepotisme, itu pemaksaan kehendak, itu kan upaya-upaya seperti itu. Inilah yang sebetulnya yang harusnya itu diluruskan. Jangan lagi terjadi. Sekarang sudah terjadi kan, jangan lagi ini terjadi lagi. Ya, ini sebetulnya pembelajaran pendidikan politik bagi kita, bahwa kita harus tetap berjuang ya, meluruskan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Jadi versi kebenaran menurut PDIP adalah kemenangan dari Prabowo Gibran, itu cawe-cawe dari Jokowi, dan itu adalah sebuah kesalahan, bukan lagi kebenaran. Oke. Atau mungkin ini adalah bentuk kekesalan dari orang yang kalah aja, ngelihat yang menang itu salah terus begitu. Apakah kemudian permusuhan Jokowi ini benar akan berakhir di 1 abad lagi baru dimaafkan oleh Megawati? Nggak ngerti juga nih. Cuman kalau misalkan ada pihak yang diharapkan bisa mampu sebagai jembatan untuk memperbaiki situasi antara SBY atau mungkin Jokowi dengan Ibu Mega, ya tidak lain tidak bukan adalah Prabowo Subianto. Karena masing-masing presiden tadi itu hubungannya dengan Prabowo ini baik-baik saja. Bukan cuman baik tapi juga akrab nih teman-teman. Ya saya kira kalau kita melihat rekam jejak Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai, sebagai mantan prajurit, dan hari ini secara official definitif terpilih sebagai presiden di 2024, modalnya dua. Pertama, Prabowo ini kan sangat kelihatan sekali mampu mempertemukan mantan-mantan ataupun purnawirawan tentara yang kemudian dulu kelihatan agak kurang mesra misalnya. Seringkali kelihatan, Bang. Itu nggak gampang tentu saja. Itu adalah modal sosial dan modal politik, di mana Prabowo itu dinilai sebagai sosok yang bisa jadi lem perekat dari pihak-pihak yang selama ini tidak harmonis. Itu kan variabel pertama. Dan saya kira video dan berita-beritanya sudah menyebar. Bagaimana dulu misalnya ada disharmonisasi hubungan di antara para purnawirawan itu. Tapi kemudian ketika Prabowo jadi Menhan, itu kemudian bisa diselesaikan. Duduk bareng, kemudian guyup, dan saling bertemu satu sama yang lainnya. Yang kedua, menurut saya, ini yang nggak bisa dibantah. Prabowo itu dulu memang dipersepsikan tidak terlampau baik hubungan politiknya dengan SBY. Tapi dalam setiap pemilu ke pemilu sangat kelihatan sekali SBY dan Prabowo nggak ada persoalan. Prabowo dan SBY seakan-akan memang menepis anggapan-anggapan bahwa mereka itu dulu pernah punya riwayat hubungan yang kurang baik. Ya terbukti misalnya Prabowo itu hilir mudik bertemu dengan SBY. Ketemu di Pacitan, ketemu di Cikeas, ketemu di Jakarta. Bahkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, 2019, 2014, SBY dan Prabowo Subianto berbicara dari hati ke hati. Terutama ketika Demokrat memberikan dukungan politik ke Prabowo. Jadi Demokrat mendukung Prabowo ini kan sejak 2014. Yang saya kira itu menjadi indikasi sebenarnya Prabowo secara moral politik, secara psikologi politik nggak ada batas-batas apapun dengan SBY. Prabowo dengan Megawati, orang juga tahu bagaimana korespondensi historisnya. Hubungannya baik, pernah menjadi sekutu bersama, maju Pilpres 2009. Megawati sebagai capres, Prabowo sebagai calon wakil presiden. Mesra betul, Bang. Makanya itu kan kemudian dipertebal kan dari pernyataan kawan-kawan PDIP beberapa waktu yang lalu. Bahwa mereka personally tidak ada persoalan dengan Prabowo, nggak ada persoalan dengan Gerindra. PDIP itu hanya punya persoalan dengan Jokowi, katanya. Iya kan? Termasuk misalnya Prabowo itu secara personally nggak ada hubungan yang cukup dikhawatirkan gitu dengan Pak Jokowi. Bahkan Prabowo Dengan Bu Mega. dengan Jokowi, kan dengan Mega sudah, kan dengan SBY sudah, dengan Megawati Prabowo Ya, nggak ada persoalan apapun, kebersamaannya cukup panjang. Termasuk misalnya Prabowo dengan Jokowi, ini nggak bisa karena publik juga tahu bahwa salah satu variabel penting yang bisa mengantarkan Prabowo terpilih jadi presiden ya tentu karena dukungan Pak Jokowi. Jadi ini yang saya sebut sebagai modal sosial, modal kapital yang kedua yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Karena Prabowo dengan ketiga mantan-mantan presiden ini sepertinya memang nggak ada persoalan apapun, lebih nyaman, lebih akrab, dan lebih mudah berkomunikasi sama satu yang lainnya. Nah tantangannya adalah bisa tidak ketika Prabowo tidak punya jarak dengan tiga mantan presiden ini, bisa bertemu dalam satu forum yang disebut dengan Presidential Club. Di situ tantangannya, Bang. Oke, jadi Prabowo ini sebenarnya tidak pernah punya masalah dengan presiden-presiden yang lalu gitu, baik SBY, Mega maupun dengan Jokowi.
Jadi Mega itu sebenarnya tidak punya masalah dengan Prabowo untuk sekedar berhubungan gitu, it's okay, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah Mega dengan Jokowi. Oke, segitu dulu video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam.